Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video materi mata kuliah dasar infrastruktur dan teknologi mengenal hardware komputer. Apa itu hardware komputer? Perangkat keras. Hardware adalah komponen pembentuk sebuah komputer secara fisik. Maksudnya setiap komputer pada umumnya disusun oleh berbagai modul hardware yang secara umum bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian. Semuanya bekerja sama dengan baik sesuai dengan fungsinya. Komponen PC, peralatan input, masukan, alat pemroses, alat output, keluaran, media penyimpanan. Dasar-dasar komputer. Manfaat komputer secara umum. 1. Aplikasi bisnis untuk word processing, payroll, sleep, dan lain-lain. 2. Aplikasi pendidikan, contoh Google Classroom, Khan Academy, dan lain-lain. 3. Aplikasi industri, sistem manajemen manufaktur, sistem manajemen perhotelan, dan lain-lain. 4. Aplikasi simulasi, simulasi kedokteran, simulasi perangkat lunak, simulasi berkendara, dan lain-lain. Dasar sistem komputer. 1. Satuan data. 2. Penyajian informasi. 3. Komponen sistem komputer. 4. CPU. Satuan data. Satuan data terkecil dalam komputer adalah bit. Satuan terkecil untuk menggambarkan ukuran memori adalah bit. Kadang juga digunakan satuan dalam bit per detik. BPS sama dengan bit per second. Daftar satuan data. Daftar satuan waktu dan frekuensi. Sistem perkodean karakter. 3 yang paling populer adalah ASCII, EBDIC, Unicode. ASCII American Standard Code for Information Interchange, dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Pada awalnya menggunakan 7 bit untuk menyatakan sebuah kode. Belakangan ASCII dikembangkan menggunakan 8 bit. EBCDIC dibuat IBM pada tahun 1950-an menggunakan 8 bit untuk setiap kode. Sistem pertama kali digunakan pada IBM sistem 360. Standar ini merupakan diterapkan pada komputer mainframe. Sistem bilangan. Komputer digital hanya menggunakan 2 kondisi, yaitu on dan off, atau dinyatakan dengan bilangan 0 dan 1. Jadi semua data maupun instruksi harus diubah menjadi bentuk 0 dan 1 biner agar dapat diolah oleh komputer. Jadi nantinya semua basis bilangan harus dikonversikan ke basis biner. Konversi basis biner desimal. Representasi bilangan membahas tinjauan secara software dan hardware bagaimana sistem bilangan disimpan dalam memori dan diterapkan 3 sistem bilangan. Bilangan bulat positif, unsigned integer. Bilangan bulat negatif, signed integer. Bilangan pecahan, floating point. CPU bagian sistem komputer yang bertugas mengeksekusi program. Komponen utama CPU. 1. ALU, Arithmetic and Logic Unit, mengerjakan operasi aritmatik dan operasi aritmatik. ADD, Subtract, Multiply, Divide. Logika, and or not shift terhadap data.
2. Control unit, mengendalikan seluruh operasi dalam komputer dengan menginterpresentasikan instruksi-instruksi yang terdapat dalam program, membangkitkan sinyal-sinyal kendali untuk mengendalikan aktivitas komponen-komponen sistem komputer untuk melaksanakan eksekusi instruksi. Main memory unit, bagian komputer untuk menyimpan program data yang sedang atau siap dieksekusi oleh CPU. Jenis random access memory, dalam kurung RAM, read only memory. Input output unit, bagian komputer yang bertugas menangani komunikasi dengan piranti-piranti di luar sistem komputer, dalam kurung peripheral. Format data masuk atau keluar, bit serial, bit paralel. Mengenal software komputer. Apa itu software? Bagian dari komputer yang digunakan user untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah yang disusun dari operasi dasar, yakni operasi aritmatik dan operasi logika. Klasifikasi perangkat lunak. 1. Sistem software. 2. Application software. 3. Commercial software atau package software. Sistem software. A. Operating system. Contoh MS, Windows, Macintosh, Unix, Linux, dan lain-lain. Programming language. Contoh bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa assembly. Contoh bahasa tingkat pemrograman menengah. C. Bahasa Python dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman tingkat tinggi, Pascal, Basic, Prolog, Java, dan lain-lain. C. Sistem utility. Contoh Norton Utilities, Parsition, Magic, MCAV, dan lain-lain. Application software. Custom-made software, custom software, tailor-made software. Contoh aplikasi akuntansi, aplikasi perbankan, aplikasi manufaktur, dan lain-lain. Commercial software, paid software. A. Word processor. Contoh MS Word, Notepad, dan lain-lain. B. Desktop publishing. Contoh Adobe InDesign, Pagination, Scribus, dan lain-lain. C. Spreadsheet. Contoh MS Excel, Gnome, Lotus 123, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi. Aplikasi Office, aplikasi multimedia, aplikasi internet. Lisensi perangkat lunak. Perangkat lunak gratis, semi-free software, perangkat lunak dengan hak cipta, copyright software. Bahasa pemrograman. Definisi bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Tingkat bahasa pemrograman. Bahasa mesin, machine language. Bahasa rakitan, assembly language. Dalam 4 simbol yang dipergunakan. 1. Mnemonic address, symbolic names, memory address, automatic assignment, addressing modes. Bahasa tingkat tinggi atau high language, perbandingan. Sejarah bahasa pemrograman.
Era era 90-an, 1950-an, era 1960-an, era 1970-an, era 1980-an, era 1990-an, era 2000-an. Interpreter and compiler. Interpreter, compiler. Etika dan kerangka hukum bidang teknologi informasi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi. Informasi dalam ekonomi secara luas. Sumber pembahasan informasi dalam ekonomi secara luas. Sumber daya habis dipakai, bukannya barang bebas. Karakter informasi multi-value dan multidimensi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi. Dampak positif informasi dari sisi perdagangan teori. Satu, informasi memungkinkan kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang optimal untuk pemanfaatan informasi. Dampak pemanfaatan teknologi informasi. Selain dampak positif kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan, pemakaian teknologi informasi bisa mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Imade Wiryana, pakar teknologi informasi Indonesia, berpendapat bahwa potensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi yang kurang tepat menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut. 1. Rasa takut. 2. Keterasingan golongan miskin, informasi dan minoritas, pentingnya individu, tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani. Makin rentannya organisasi, dilanggarnya privasi, pengangguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab profesi, kaburnya citra manusia. Beberapa langkah strategis yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak buruk misinformasi antara lain: desain yang berpusat pada manusia, dukungan organisasi, perencanaan pekerjaan, pendidikan, umpan balik dan imbalan, meningkatkan kesadaran publik, perangkat hukum, riset yang maju, etika penggunaan teknologi informasi. Sebuah survei menyebutkan bahwa penggunaan software bajakan yang berkembang di Asia saat ini bisa mencapai lebih dari 90%, sedangkan di Amerika kurang dari 35%. Ini bisa dikatakan bahwa masyarakat pengguna software di Asia kurang etis dibanding di Amerika. Contoh lain misalnya, kita melihat data orang lain atau perusahaan lain yang menjadi rahasianya, berarti kita bertindak kurang etis. Pentingnya etika komputer menurut James Moore. Terdapat 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer, yaitu kelenturan logika, faktor transformasi, faktor tak kasat mata. Hak-hak atas informasi komputer, hak sosial dan komputer. Menurut Deborah Johnson, profesor dari Rensselaer Polytechnic Institute, mengatakan bahwa masyarakat memiliki hak atas akses komputer.
hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer, hak atas informasi. Menurut Richard O. Mason, seorang profesor di Southern Methodist University, mengklarifikasikan hak atas informasi berupa hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, hak atas akses. Kriminalitas di internet dalam kurung cybercrime. Kriminalitas cyber atau kriminalitas di internet adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, cyberspace, baik yang menyerang formalitas untuk umum, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibedakan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime, semi-online crime dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun perbedaan utama di antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Menurut motifnya, kejahatan internet dibagi menjadi dua motif, yaitu motif intelektual, motif ekonomi, motif politik, dan kriminal. Perundangan pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Dalam RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia telah dibahas berbagai aturan pemanfaatan teknologi informasi atau internet di berbagai sektor atau bidang. Aturan ini dibuat karena kemunculan sejumlah kasus yang cukup fenomenal di dunia internet yang telah mendorong mengukuhkan internet sebagai salah satu institusi dalam arus utama budaya saat ini. Muncul perundangan pemanfaatan teknologi informasi karena didorong pertimbangan-pertimbangan seperti pertumbuhan teknologi informasi yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Dalam RUU Pemanfaatan Teknologi, kegiatan yang diatur meliputi perdagangan elektronik, perbankan elektronik, pemerintahan elektronik, pelayanan kesehatan elektronik, pemberian nama domain. Selain itu, aturan-aturan lain yang berhubungan dengan hal di atas seperti hak kekayaan intelektual, hak atas kerahasiaan informasi, perlindungan hak-hak pribadi, perpajakan, penyelesaian sengketa, yurisdiksi, penyelidikan, dan tindak pidana diatur dalam perundangan lain seperti adanya hak paten, HAKI, dan RUU TIPI, tindakan pidana teknologi informasi. Pembuktian cybercrime. Alat bukti yang bisa digunakan dalam penyidikan selain alat bukti yang sudah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. Catatan elektronik yang tersimpan dalam sistem komputer merupakan alat bukti yang sah. Catatan elektronik tersebut yang akan dijadikan alat bukti sah di pengadilan wajib dikumpulkan oleh penyidik dengan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Selain catatan elektronik, maka dapat digunakan sebagai alat bukti meliputi informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud perangkat lunak, diperoleh dengan cara pengadaan dari lokasi asalnya, dengan cara tertentu tanpa merusak struktur logika program. Dampak negatif yang muncul karena TI: masalah lingkungan manufaktur dalam penggunaan produk, pembuangan produk sampingan, environmental blight, masalah mental, isolasi sosial, perjudian, tekanan. Masalah perlindungan anak, pornografi, pelecehan online, cyberbullying, tempat kerja, penyalahgunaan teknologi, meributkan diri dengan komputer, informasi yang berlebihan. Sekian dan terima kasih.